Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal badawaiha wa anfiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai kajian kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal-mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami' awliya wa suhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah, wa iyyaka wa zulma fa innahu zulumatun yaumal qiyamah wa la siyama zulmul ibad fa innahu zulmu alladzi la yatrukuhu Allah. Janganlah kalian berlaku zalim, fa innahu zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Wala siyama zulmul ibad fa innahu zulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Apalagi zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kezaliman itu tidak akan Allah biarkan. Maksudnya macam mana? Haknya anak Adam. Macam mana hubungan seorang dengan kawannya, dengan saudaranya, dengan apa? Ketika dia berlaku zalim, yang berhak untuk memaafkan yang dizalimi. Allah mengampuni urusan-urusan yang berhubungan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesama manusia kau minta maaf dulu dengan dia orangnya. Kalau kau tak minta maaf, macam mana itu haknya dia? Kalau Allah memaafkan, haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Kalau manusia ini susah sikit. Kita salah dengan dia, dengan dia, tak minta maaf, Allah nyangkut nanti di akhirat, jadi masalah di akhirat. Jadi janganlah berlaku zalim kepada sesama manusia, kepada hamba-hamba Allah. Karena itu nanti Allah nak maafkan, macam mana orang yang tak maafkan tu? Jadi itu nanti akan berurusan langsung dengan orang tersebut yang dizalimi. Di dunia ini enak-enak aja nak zalimin orang, zalimin hartanya, zalimin dengan lisannya, ya, zalimin kedudukannya. Pokoknya dizalimin aja orang ini. Tak tahu nanti di akhirat itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari akhirat.
Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man yati yaumal qiyamati bi hasanatin katsirah wa yati wa qad daraba hadha wa syatama hadha wa akhadha mala hadha fa ya'khudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atih summa yugdhafa bihi finnar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku di akhirat nanti, yaitu orang yang membawa kebaikan-kebaikan, amal-amal baik di hari kiamat yang banyak. Hanya saja dia waktu di dunia qad daraba hada, telah memukul orang ini, wa syatama hada, mencaci orang ini, wa akhadha mala hada, mengambil hartanya orang ini, fa ya'khudhu hada min hasanatih, maka orang tadi yang dizalimi tadi, yang dipukul itu akan mengambil kebaikan orang yang memukul tadi. Orang yang dicaci akan mengambil kebaikan orang yang mencaci. Orang yang diambil hartanya akan mengambil kebaikan orang yang mengambil hartanya. Dia amalnya banyak, tapi di dunia ini ngatain orang, mukul orang, ngambil harta orang. Besok mereka akan nagih semua di akhirat. Akan nagih. Karena di akhirat dan ada uang, dan ada apa, yang ada hanya amal kebaikan. Bisa dibayar pakai apa? Ya dibayar pakai amal kebaikannya. Dibayar pakai amal kebaikan orang yang menzalimi tadi. Kemudian akhirnya wa hadza min hasanati fa in baniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atihi. Ketika amal baiknya udah habis, amal sholatnya, puasanya, infaknya, segala macam udah habis, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Masih ada orang yang nuntut di dunia ini, dulu dizalimin dia pakai mulutnya, pakai apa. Akhirnya macam mana dah habis. Oh, kalau gitu kejelekan orang yang dizalimi itu tadi diambil, diberikan kepada yang menzalimi. Yang melakukan dosa, sana dosanya punya dosa, dosanya saja diambil, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Karena dia tidak punya kebaikan lagi yang untuk diberikan. Akhirnya ya sudah, kejelekannya saja yang diberikan kepada dia. Itu karena apa? Menzalimi di dunia. Makanya tak usah bege-bege di dunia ini menzalimi orang. Kita ini ada hidup setelah mati. Tak usah berlaku zalim. Terus kemudian setelah itu macam mana? Summa yukdzaba bihi finnar. Dia tadi datang pahalanya banyak, akhirnya banyak yang dizalimi diberikan sampai habis. Sudah habis kejelekan orang yang dizalimi, masih ada lagi diberikan kepada dia. Setelah itu dia tidak punya apa-apa. Summa yukdzaba finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka jahanam. Habis. Rajin ibadah tapi suka menzalimi orang, hati-hati. Itu akan jadi orang yang celaka. Ini lebih teruk lagi, udahlah tak rajin ibadah, kerjanya menzalimin orang, apa lagi nak dapat? Tak ada apa-apa. Yang rajin ibadah hati-hati, jangan suka menzalimi orang agar tidak menjadi orang yang bangkrut. Makanya kata Rasul, muflis. Nah, orang yang bangkrut di akhirat itulah dia. Dia banyak amalnya dibawa, habis semuanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya amal kita tu tak banyak. Bisalah untuk menyelamatkan kita sendiri ni dah alhamdulillah betul. Makanya tidak usah nanti di akhiratmu diberikan kepada orang lain karena kezaliman yang dilakukan ke atas orang lain tersebut. Dijaga. Hidup ni tak haruslah menzalimi orang, perut insya Allah sudah kenyang. Iya. Tak perlulah ngaruk duit orang, insya Allah perut pun bisa kenyang. Gitu. Tidaklah perlu istilahnya mensikut orang sana sikut, orang sini tandang sana tendang sini.
untuk mendapatkan kedudukan dengan cara zalim. Enggak perlu. Itu resikonya besar sekali di akhirat nanti. Kalau orang beriman enggak mau kayak gitu, dia akan berpikir 2 kali bahkan 1000 kali pikir, untuk apa aku cuma dapat nih di dunia, di akhirat aku akan babak belur, tak guna. Tak mau aku, mohon maaf, tak mau. Itu makanya Masya Allah, ini namanya hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar melakukan satu hal buruk, Allah ingatkan gini. Aduh, Masya Allah. Terus bagaimana orang-orang yang kebablasan itu? Nah, ya harus banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar tidak kebablasan, ya, sampai mati kerjanya menzalimin orang. Fa in waqa'at fi dzulmi ahadin, alhamdulillah. Fa in waqa'ta fi dzulmi ahadin fabadir bil khuruj minhu bitamkini minal qisas in kana minal madzalim an-nafsiyah wa bidlabil ihlal in kana minal madzalim al-aradiyah wa biraddi ma akhadtahu in kana minal madzalim al-maliyah. Ketika engkau, kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika engkau melakukan kezaliman pada satu orang, fabadil bil khuruj minhu, maka cepat-cepat kau keluar dari kezaliman itu. Cepat. Macam mana caranya? Biraddi minhu bitamkini minal qisas, yaitu dengan cara kisos. Kisos ini ingkana minal madhari an-nafsiyah. Kalau itu termasuk kezaliman yang sifatnya badan, nafsiyah. Orang menzalimi orang, naudzubillah, memotong tangan orang, naudzubillah. Kalau engkau nak betul-betul taubat, engkau harus minta datang kepada orangnya, ya, untuk agar kezaliman itu impas, dikisos. Jadi kau, tanganmu sudah dipotong, aku memotong tanganmu, tangan kanan, maka tanganku ini adalah hakmu, dipotong. Itu supaya zalimnya impas. Coba sekarang kita berpikir nih, kadang-kadang orang menzalimi orang ini tak mikir, dia potong tangan orang. Sebenarnya kalau dia pikir ada orang motong tangan itu macam mana, coba bayangkan. Itu tidak terpikir seperti, tapi enak aja dia zalimin orang ini orang. Coba itu terjadi pada dirimu atau pada anakmu atau pada keluargamu, tangan dipotong, macam mana? Kalau itu sifatnya nafsiyah, sifatnya badan, ya, yang bisa dikisos, mantap kamu minta kisos. Minta kisos. Sekarang mau tawuran, mau apa, macam slow aja. Mana seperti macam tidak ada pembalasan. Kalau orang sudah tawuran itu nggak ada yang menang. Semuanya pakai nafsu, berarti tidak ada yang menang. Ya. Yang mati pun tak menang, memang tak menang. Dunia akhirat kalah dia. Yang menang pun dia tidak akan menang, karena dia akan dituntut kisos. Di akhirat juga wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia patahkan tangan orang, itu dia harus tangannya dipatahkan. Itu secara kisos seperti itu. Tak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Makanya ketika ada orang berkelahi, kata Rasulullah SAW, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat heran. Lah kok bisa ya Rasul? Kalau yang bunuh ialah masuk neraka, dibunuh orang. Tapi yang dibunuh kok masuk neraka ya Rasul? Ya. Maksudnya apa? Ya, karena dia berniat untuk membunuh, cuma dia kalah saja. Coba dia yang menang, tentu dia menjadi pembunuh. Ini sama-sama berkelahinya karena hawa nafsu. Kecuali yang satu ini membela diri.
membela hartanya, membela dirinya, nyawanya. Nah, itu lain. Nah, tapi kalau memang sama-sama nafsu, hawa nafsu, wah ayo, tawuran, dah. Sama-sama zolim jadinya. Naudzubillah. Pertama itu, kalau memang itu sifatnya yang bisa dikisos, ya minta dikisos, baru bisa lunas itu kezalimannya itu tadi. Masya Allah. Kalau di dunia ini repot. Kita sekarang hukumnya kan bukan hukum Islam. Jadi ada seorang membunuh orang lain, di penjara 10 tahun, keluar. Apakah keluarganya ikhlas sudah? Keluarganya dibunuh, pembunuhnya di penjara 10 tahun, ya. Pada itu setelah keluar, yang ini dah kuburan dah 10 tahun di dalam kubur. Yang satu yang bunuh bisa berkeliaran kemana-mana. Nggak adil, tidak adil. Dia cuma ditransfer ke satu tempat, kasih makan gratis, minum gratis, kos-kosan gratis. 10 tahun hidup apa? Balik lagi berjalan kemana-mana dia, iya kan? Hukum Islam tak gitu, adil hukum Islam itu. Kayaknya kok kejam. Yang kejam bukan Islam, yang kejam itu yang membunuh, itu yang kejam. Kenapa kau bunuh orang? Itu yang kejam. Islam ini keadilan. Gitu. Kenapa kau bunuh orang? Maka dengan adanya yang seperti itu, yang lain-lain yang niat anak membunuh, berpikir dia sendiri, aku kalau bunuh orang sama aja aku bunuh diri aku sendiri. Kalau ketangkap, aku matilah. Makanya orang-orang akan takut untuk melakukan pembunuhan. Itu disitulah letak hebatnya, kebenarannya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Orang jadi takut nak bunuh orang. Kalau sekarang bunuh orang, bunuh aja, bayar lepas. Apa tak enak? Nah, itu masalah. Penjara ialah duduk berapa tahun nanti lepas lagi. Yang keluarganya yang dibunuh itu tidak akan ikhlas. Itu di akhirat masih kena jadinya. Nah, gitu. Makanya harus dikisos. Ya kalau memang sudah ikhlas betul keluarganya, ya sudah dimaafin, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak macam mana? Kemudian wa bi talabil ihlal in kana minal madhalim al-aradiyah, dan mintalah dihalalkan, dimaafkan kalau itu sifatnya kezaliman yang sifatnya harga diri. Dia umpamanya nyakitin hati orang, merendahkan orang di hadapan orang ramai, membuat berita-berita yang menyebabkan ada satu orang dipandang rendah oleh orang lain. Jadi rasanya hati sakit. Ya ngapalah dia tuh ngomong begitu, padahal aku tak begini. Nah, ini caranya harus datang ke orangnya, minta maaf yang sebetul-betulnya, harus minta maaf. Itu yang seperti itu nanti di akhirat itu akan menjadi tuntutan. Bukan hanya hutang tak bayar saja. Hutang tak bayar mestilah. Mesti. Ini nyakitin hati orang, tak minta maaf, di akhirat dituntut juga. Merendahkan orang lain, menurunkan derajat orang lain. Minta maaf Pak, gini. Minta maaf. Kalau nak menyelamatkan ibadahnya ada sedikit, sukanya nyakitin orang lain. Kemudian wa biraddi ma akhadtahu in kana minal madzalim al-maliyah. Kemudian yang ketiga, dengan mengembalikan apa yang kamu ambil. Kalau memang itu sifatnya kezaliman yang sifatnya harta. Ada harta orang kau ambil dengan cara zalim, dengan kau curi, dengan kau nipu, dengan macam-macam cara pokoknya. Ya, manipulasi, itu bukan hak dia, macam mana dia bisa ambil. Dengan sogok, dengan ini, dengan apa, itu bukan kau punya, balikkan ke orangnya. Harus gitu. Kalau tak dibalikkan tak bisa, karena ini sifat kezaliman harta. Nyuri, maling, balikkan Pak. Mohon maaf, dulu tahun 2019 saya pernah masuk ke rumah Bapak, ngambil perhiasan ini, nilainya sekian. Balikkan ini. Itu pas memang dia tak kena tangkap polisi, tapi Allah akan menjadi saksinya nanti.
Ya balikkan ini hartanya. Tanah orang diambil. Bukan haknya diambil, balikkan. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Ayo. Ya. Yang pertama tentu usaha sampai maksimal, ya kan? Kalau usaha sampai maksimal tidak ada, ya kita tidak ada jalan lain lah. Berapa harta itu, ahli warisnya ada apa tidak? Ahli warisnya, kalau orang sudah meninggal, cari ahli warisnya, kasihkan ke ahli warisnya. Ya, jadi itu caranya. Enggak harus orangnya, mungkin orangnya sudah meninggal, kasihkan ke ahli warisnya. Ahli waris, gimana? Ya, kalau tidak tahu memang kita yang penting kita sudah ada usaha betul-betul mencari informasi ini berjalan dengan tahun dan sebagainya. Sudah. Sekarang gini aja caranya. Jadi ini hartanya sekitar sekian, ini diinfakkan ya ke masjid atas nama dia. Tapi nanti kalau memang ketemu, ya tetap saya akan bayar orangnya. Kalau enggak, ya ini sudah infak ini untuk dia. Kalau ketemu, ya saya bayar, tetap saya bayar. Gimana? Kalau sekarang nggak infak, sekarang untuk kembalikan. Itu kita namanya sudah berusaha maksimal mungkin, tidak ada jalan lain. Ya, nanti di akhirat kan orang itu kan minta, umpamanya kan minta kezalimannya ini. Hasil pahala ini kan impas dengan permintaan ini, hartanya saya sudah infakkan pahalanya. Ini berarti pahalanya kamu punya. Kan begitu. Kalau kita hitung secara begitu. Kalau memang itu sudah jadi amalnya, tentu dia tidak akan menuntut lagi. Kan begitu. Kalau tidak, tentu dia akan menuntut. Mana ini? Ya, amal kita kasihkan. Tapi ketika harta itu kita sudah jadikan menjadi amal, infak, jariyah dan sebagainya, tentu dia tidak akan menuntut lagi. Karena amal pahala seperti itu sampai kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak ada. Sampai. Nah, karena itulah yang kita sudah yang bisa lakukan. Ya kita Fatihah, kita juga minta minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang maksimal kita bisa lakukan. Itu sudah alhamdulillah luar biasa. Jadi memang ini infak bukan harta saya, ini hartanya Bapak atas nama Bapak Fulan. Ya Allah lillahi taala. Pahalanya untuk yang punya harta ini, bukan saya yang infak. Udah, gitu aja. Karena orang yang ini pun larinya ke Baitul Mal. Kalau dulu orang-orang yang meninggal nggak punya ahli waris, nggak punya siapa-siapa, itu harusnya ditaruh di Baitul Mal untuk kaum muslimin. Kalau kita kan nggak ada Baitul Mal, ya udah ya harta itu ya diberikan kepada ya semacam masjid lah untuk tempat-tempat ibadah. Wallahu a'lam. Lanjut belum ya? Masih. Wa bi raddi ma aghatahu in kana min al-madhalim al-maliyah. Wa fil hadisi man kanat lagi li akhihi madlamatun falyastahilla minhu qabla an ya'tiya yawmun la dinara fi wa la dirhama innama hiya al-hasanatu was-sayyi'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta halalnya sebelum datang suatu hari yang di situ tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yang ada hanyalah amal baik dan amal buruk. Kalau tak minta halal sekarang, tak dikembalikan sekarang, nanti ketika datang di suatu hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham, hari kiamat, mana ada dinar, ada dirham, tak ada. Yang ada hasanat
sayyi'at. Amal baiklah yang untuk bayar. Amal baik untuk bayar. Habis amal baik, amal buruk orang yang diberikan kepada dia. Itu kata Rasulullah. Minta halal sebelum mati. Minta halal. Fa in ta'adzara 'alaika raddu ba'dil madzalim hatta lam yatamakkan bihal fa 'alaika bisidqil laja' ila Allah taala wal iftikar wal itiral fi ayyurdiya anka khasmak wa bil iksari liman zalamtahu min ad-du'a wal istighfar. Ini Pak Sayyid Abdullah bin Ali Haddad mengajarkan kasusnya, kalau engkau sudah tidak bisa lagi mengembalikan sebagian kezaliman-kezaliman yang engkau lakukan, memang sudah tidak bisa sekali, maka hendaklah engkau benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh dan merasa idrar, merasa darurat fi ayyurdiya anka khasmak, supaya Allah memohon kepada Allah agar Allah menjadikan musuhmu itu, maksudnya orang yang engkau punya masalah dengan dia, jadikan dia itu ridho kepadamu. Biwabil iksar liman zalamtahu minad du'a wal istighfar, dan memperbanyak untuk orang yang engkau zalimi, memperbanyak doa dan istighfar. Umpamanya kasusnya nih, maling jadi maling 10 tahun, habis itu tobat. Yang dimaling dia dah habis, semua benda tu habis. Macam mana dia nak balikkan, Bu? Masa nak maling lagi untuk bayar utang dulu? Ya tak jadilah. Mentok dia tidak bisa apa-apa sudah. Aku tidak bisa mengembalikan harta orang yang aku maling selama 10 tahun, aku tak bisa kembalikan. Itu namanya mentok, dia nggak bisa melakukan apa. Maka akhirnya apa? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut bisa ridho terhadapnya, meridhokan harta-hartanya tadi yang dicuri, agar dia ridho, ikhlas. Kemudian memperbanyak doa dan istighfar untuk orang-orang yang hartanya itu tadi dicuri. Nah, itu kalau udah mentok nggak bisa balikkan, ini mentok nggak bisa balikkan. Ya sangat bisa terjadi. Namanya orang maling sampai 10-20 tahun atau udah tua baru tobat dia. Macam mana dia nak balikkan? Tak bisa. Umur dah tak cukup untuk cari duit lagi untuk mengembalikan. Ya sudah gitu, cara tobat betul-betul sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, agar orang-orang yang aku curi atau yang dicuri hartanya itu bisa mengikhlaskan ridho terhadap aku. Karena sudah tak mungkin lah itu. Tapi kalau selagi masih mungkin, datang ke rumahnya, Pak, sudah aku nyuri gini. Atau mungkin harta dah tak bisa ngasih, ya minta maaf, ngomong terus terang, aku dah kemarin dah ngambil gini, tapi aku dah tak bisa, tak punya apa-apa, aku tak bisa balikkan. Anak marah dihamun, memang salah, maling apa lagi. Nah, tapi paling tidak memohon maaf, menjaga keikhlasan, seperti itu. Itu contoh. Wa alaika bil dzabbi an dima'il muslimin wa aradihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa hudurihim kama tadubbu an nafsika wa bidzalika kulluhu fa inna man nasara musliman nasarahu Allah wa man khadzala musliman khadzalahu Allah. Dan hendaklah engkau ini menjaga darahnya kaum muslimin, martabatnya kaum muslimin, harta-hartanya kaum muslimin dijaga. Jangan mentang-mentang bukan punya dia motor, bukan punya dia sembarangan aja, mobil bukan punya dia sembarangan aja. Mentang-mentang punya orang dia tak mau jaga harta orang, atau ini hati orang, derajat orang tidak dijaga, diremeh-remehkan. Jangan. Kama tadubbu an nafsi. Jadi kamu harus juga seperti kamu ini macam menjaga pada dirimu sendirilah. Macam mana engkau ni? Macam mana? Engkau ni agar hartamu juga aman,
harga dirimu juga aman, dijaga, gitulah terhadap orang lain. Rasul fa inna man nasra musliman nasrahullah. Bahwasanya barang siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah akan menolongnya. Nah, tolong dijaga itu. Darah-darah orang kaum muslimin apa segala macam hartanya dijaga, jangan tidak dijaga. Amal qadala musliman qadalahullah. Ya, barang siapa yang meremehkan, menghinakan kaum muslimin, maka yang mencederai kaum muslimin, maka Allah juga akan mencederai orang tersebut. Imbalannya begitulah. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Enggak rugi menjadi orang yang suka menolong orang lain, yakin. Cuma kadang-kadang itulah tadi kita ini nak nolong orang malas. Kalau kita nolong orang, Allah tolong kita. Ada harta orang lain, tetangga kita nak dirusak orang, alah bukan punya aku aja kok. Jangan gitulah. Tak boleh. Kebutuhan kau punya. Jangan kau nak kau rusak. Dijaga maksudnya walaupun bukan hartanya sendiri. Nah, dengan demikian nanti Allah juga akan menolong kita, menjaga harta kita. Keluarga orang nak diganggu, kita tolong, kita bantu. Insya Allah Allah akan membantu keluarga kita. Gitu. Wa qala faslun. Kita masuk di fasal baru. Wa alaika bin nushi li kulli muslimin wa ghayatuhu alla taktuma anhu syai'an tara fi idharihi lahu husulan ala khairin aw najatin min syarrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Hendaklah engkau memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Hendaklah engkau memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Ini agak berat. Kadang-kadang kita ini hidup nak nasihatin orang macam mulut ni tak sampai. Tak enak, nanti tersinggung lah, nanti inilah, nanti itulah. Aduh, susah. Akhirnya diam aja lah. Terserah dia lah, aku tak ikut-ikut. Sebetulnya tidak begitu. Wajib bagimu memberi nasihat bagi setiap orang muslim. Wa ghayatuhu alla taktuma anhu syai'an tara fi idharihi lahu ala khairin. Jadi maksudnya gimana? Engkau jangan menyembunyikan sesuatu. Yang namanya sesuatu itu kalau engkau keluarkan, itu akan menghasilkan kebaikan bagi orang tersebut. Au najati min syarr, atau bisa menyelamatkan dia dari keburukan. Nah, jadi umpamanya nih kalau engkau sampaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi berhubung kau diam, malaslah, tak enak nak nasihatkan orang. Akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan. Atau kalau kau sampaikan hal tersebut, dia akan terselamat dari keburukan. Berhubung kau tak sampaikan, hanya dia terjerumus kepada keburukan. Nasihatin agar dia berlaku baik, atau nasihatin agar mencegah dia dari berlaku buruk. Jadi kata-kata ini istilahnya ketika dia mengandung satu kemanfaatan, jangan ditahan. Nah, jangan ditahan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, itu agama. Wa manusi an takuna li kulli muslimin fi ghaibati kama takun lahu fi hudurih. Wa alla tadhar lahu min al-mawaddati bilisanik fawqa ma yadmaruhu qalbuk. Wa minhu idza istasharaka muslimun fi shay'in wa arafta anna as-sawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi an tukhbirahu bih. Nah, sebagian contoh daripada menasihati yaitu hendaklah engkau berlaku sama ketika orang tersebut ada di hadapanmu dan ketika orang tersebut tidak ada, sama.
Maksudnya nih, nggak usah beramal nih macam riak gitu. Kalau ada orangnya engkau lain, kalau tak ada orangnya engkau lain. Jangan gitu. Nasihatin. Wa alla tadhar lahu minal mawaddati bilisanik wa fawqa ma yadmaru qalbuk, dan engkau jangan menampakkan rasa cintamu, gayamu dengan lisanmu. Jangan kau tampakkan rasa sayangmu dengan lisanmu melebihi apa yang kau simpan di dalam hatimu. Nah, jujur aja lah maksudnya tuh. Tak usah lebay. Wah, bercakapnya macam yuyu. Kau ni mah aku hebat. Kau ni kawan baik aku luar biasa pokoknya. Kau ni mah aku ni pokok nengok kau betul lah. Macam iya. Di hati dia pada tak macam gitu. Jangan kayak gitu, yang jujur saja lah. Jangan usah lebay-lebay macam gitu. Usah lebay. Ngapa maksudnya gitu? Seberapa yang ada di hatimu itu sampaikan. Supaya juga itu tidak menjerumuskan juga. Ketika dilakukan lebay begitu kan nanti akan menjerumuskan juga. Gitu. Oh, berarti udah ini suka betul sama aku gini-gini. Itu kan akan menjerumuskan nanti akhirnya. Jadi jujur-jujur saja. Apa yang ada di hatimu sampaikan. Maksud kadar kesukaanmu itu sampaikan. Keakrabanmu itu kadarnya seberapa sampaikan. Jangan sok-sok akrab luar biasa. Wa minhu idza istasaraka muslimun fi syai'in. Ini lagi. Termasuk memberi nasihat yaitu ketika ada seseorang muslim meminta nasihat, meminta apa orang bilang kalau zaman sekarang ini, dia nak sharing, nak sharing, nak minta petunjuk kepadamu, ya. Wa arafta anna sawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi an tukhbirahu bihi, dan engkau tahu ini ada orang nak minta pendapat dengan dirimu, datang, Pak, ini mohon maaf lah, saya ini nak minta pertimbangan di mana baiknya ya. Jadi ada dua hal yang dipertimbangkan oleh orang tersebut. Sementara kita ini tahu kalau dia ini lebih cenderung kepada hal yang satu ini, tapi sebetulnya yang lebih bagus yang satunya. Ini kalau engkau betul-betul menginginkan kebaikan orang lain, engkau harus mengatakan, memberitahu betul-betul kepada. Memang dia ini memang orang tak tahu, memang orang bingung dia macam mana ya. Tapi rasanya dia mau memilih satu perkara yang sebetulnya itu bukan yang terbaik, bukan yang bagus. Maka engkau tak usah, wah dia suka yang ini pula, aku nak cakap nanti macam mana pula dia dah cenderung ke sana. Udahlah biar aja lah. Tidak begitu. Katakan kepadanya, walaupun apa yang akan kau katakan itu satu-satu ya berbeda dengan apa yang dia sudah menjadi pilihannya. Katakan supaya itu baru termasuk nasihat. Jadi katakan, sebenarnya ini yang betul nih yang ini. Jadi jangan dibiarkan aja dia melaju mengambil pilihan yang salah. Sampaikan, biarlah pamanya dia namanya orang menginginkan suatu hal udah mantep malah ya jangan yang itu, yang ini. Kan semangatnya tak apa-apa. Karena engkau menyampaikan kebenaran, jangan kau simpan karena untuk menjaga hatinya dia, sehingga engkau tidak menyampaikan nasihat kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih 4 menit ya. Masih 7 menit. Berarti Isa dia sekarang agak terakhir. Oke, kita tambah lagi. Wa bima yadullu ala khilafin nusi al-hasad lil muslimin ala ma atahumullahu min fadlih. Sedangkan kebalikannya nasihat, wa mimma ya sebagian daripada hal-hal yang menunjukkan kebalikannya nasihat, yaitu hasad bagi kaum muslimin. Alama atahumullah min fadli.
Jadi kebaikannya orang nih, kalau orang hasad dia kan tak mau memberi nasihat. Biar aja dia, biar aja. Dia lebih suka orang ini salah, lebih suka orang ini mendapatkan hal yang tidak baik. Dia tahu nih, sebetulnya yang bagus nih yang ini. Tetapi ketika saudaranya, kawannya ini melakukan satu hal, dia tidak mau menasihatin. Biar aja, nanti dia kena tuh. Nah, itu namanya hasad. Jelek hatinya, buruk hatinya. Ya. Wa asluhu ayyashuqa alaika in'amallahi ta'ala ala abdin min abidihi bi ni'matin fi dini aw dunya. Asalnya hasad, hasud, Bu, dengki, iri itu apa? Asalnya adalah hatimu berat. Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hambanya daripada hamba-hambanya, ya, selain dirimu, apakah itu nikmat yang sifatnya nikmat agama ataukah sifat nikmat yang nikmat duniawi? Jelek hatinya, itu hasad. Jadi ketika ada orang dapat nikmat, hatinya ini macam berat gitu. Nah, itu hasad tuh namanya. Ngapa lah kau di tetangga kau beli mobil kau sakit hati? Tetangganya buka warung, dia buka warung, tetangganya warungnya laris, dia sakit hati. Hasad namanya. Ataupun sama-sama satu pekerjaan yang dia naik pangkat, aku tak naik pangkat, sakit hati. Itu hasad. Bahaya luar biasa seperti itu. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul khatab, kata Rasul. Sesungguhnya sifat hasad itu menghabiskan, ya, memakan kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Orang yang hatinya kayak gitu, Bu, Ibu, itu amal ibadahnya habis lenyap, disapu habis sama si hasad ini tadi. Nah, jadi kalau orang lain dapat nikmat, ya sudah, tak usah sakit hati gitu loh. Ngapain? Orang lain dagangannya laris kok sini sakit hati. Orang lain dapat duit kok sini sakit hati. Kok gitu? Itu bahaya hati seperti itu. Dan itu harus diobatin, ya, jangan dibiarkan. Wa ghayatu an tatabanna zawala nikmati anhu, dan tujuannya apa? Berharap agar nikmat tadi yang diberikan kepada orang lain tadi hilang. Itu ketika orang baru beli mobil, rasanya sakit aku, dia tak bisa, entah apa sebab, entah tuh mobilnya di perempatan tabrakan, gembira dia, sejuk rasanya dadanya. Emang setan sejuk dia, mampus, rasakan katanya. Engkau ngapa? Orang muslim dapat apa? Kenikmatan, engkau sakit hati. Dia dapat musibah, engkau tambah senang. Bahaya. Kita harus buang hal-hal yang seperti itu dari hati kita tuh. Biarlah orang dapat kenikmatan, itu rezeki Allah kasih dia. Kau tak usah ngapa sih? Tak usah ngiri. Cara mengobat penyakit begitu, kita harus kuatkan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menetapkan rezeki setiap hamba tidak akan salah alamat. Makanya suruh ngaji. Dia kalau tak ngaji tak bisa. Dia harus ngaji bab tauhid, bab rezeki, takbak, kodok, kodar. Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah menetapkan rezeki kita masing-masing dan tidak akan pernah meleset. Walaupun duduk bersebelah gini, rezeki Allah tak akan meleset. Kalau orang dah punya, ini namanya iman. Memang orang harus gitu, harus beriman. Kalau orang dah iman, kerja sama, satu kantor, satu ruangan, rajinnya sama, perginya sama, baliknya sama. Sana naik pangkat, aku tidak. Kenapa? Ini rezeki, memang Allah udah ngasih dia, kok ngapa? Protes Allah gitu. Kalau orang sudah punya kayak gitu, tak ada hasad, untuk tidak ada. Kita kerja sama setiap hari dulu dari
mana sana datang dari kampung datang sini sama sekawan dah bangun rumah bagus ini, dia masih ngontrak aja, sakit hati. Bro, itu Allah memang dah kasih rezeki dia tuh. Kau tak bisa protes Allah. Sudah ikhlas, nggak ada gunanya. Kembali kepada takdir, qada, dan hati tenang. Allah tidak akan pernah salah alamat di dalam memberikan rezeki yang sudah ditetapkan kepada hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.